yang berdaulat, yang memiliki keberkahan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, bagi saya tidak bisa ditawar-tawar lagi bahwa negara hukum yang kita anut sekarang adalah negara hukum yang berpihak kepada rakyat, kepada kehidupan bernegara dan berbangsa yang memiliki hakikat, yaitu untuk kepentingan rakyat. Kali ini hukum dipecundangi oleh orang-orang yang mengatasnamakan lembaga. Oleh sebab itu, hukum sudah tidak mempunyai kekuatan, tidak mempunyai sihir hukum lagi yang membuat orang menjadi percaya kepadanya. Apalagi para penegak hukumnya adalah penegak hukum yang hanya mementingkan lembaganya tersendiri. Oleh sebab itu, saya ingin mencoba menuliskannya, mengguratkannya pada sebuah puisi yang akan saya bacakan bersama puisi Rendra. Puisi saya buat pada tahun 2013-2014, sedangkan Rendra membuat puisinya pada tahun 1977. Kita bisa saksikan apa yang dirasakan oleh bangsa ini melalui jarak usia puisi yang sudah lebih dari 30 tahun. Silakan, barangkali harus sedikit bersabar karena ini bukan orasi yang berbentuk pidato, tapi ini bukan puisi. Jadi saya harap kita bisa menikmatinya bukan hanya sebagai sebuah percakapan, tapi sebuah karya seni. Jadi saya bukan seorang agitator yang ingin mengatakan sesuatu yang tidak benar kepada Anda, tapi melalui puisi adalah sebuah ungkapan hati yang tulus seorang akademisi yang telah mengajar di Universitas Pajajaran selama 40 tahun dan 50 tahun menjadi anggota para budayawan dan seniman di Jawa Barat ini. Menangkap bayangan hukum. Seorang bijak berujar, kita tidak akan pernah mampu menangkap sosok hukum yang sejati. Yang kita tangkap hanyalah bayangan hukum belaka. Barangkali bentuk bayangan hukum yang kita tangkap sangat tergantung dari matahari di mana dia berada. Matahari ibarat Dewi keadilan, ibarat cipta hukum yang dirindukan. Ketika bayangan hukum yang ingin kita tangkap menghilang, tampak samar dan meragukan, barangkali layak kita tanyakan, di mana ketika itu matahari berada? Adakah awan hitam yang menghalangi antara hukum dan matahari yang menciptakan bayangan hukum? Awan hitam ibarat jiwa yang kotor, penghalang hasrat yang penuh. Bayangan hukum yang kita lihat amatlah tergantung dari posisi matahari yang menyinari sosok hukum yang sejati. Ya, kita tidak akan pernah mampu menangkap sosok hukum yang sejati, karena sosok hukum yang sejati hanyalah di tangan Allah yang menyandingkan hukum dan keadilan bagai mempelai yang penuh bahagia. Yasmil Anwar 2010-9. Sekarang saya akan bacakan, boleh satu lagi Reza? Sajak yang ditulis oleh senior kita yang sekarang sudah almarhum, W.S. Rendra, Mas Willy. Beliau almarhum menulis sajak ini pada tahun 77, 23 Oktober di Pejambon. Ini saat demonstrasi mahasiswa.
Ini santai ya, jadi kita dengarkan dengan santai. Saya menyampaikan buah pikiran seorang yang sangat besar, ya, seorang seniman, budayawan, pemikir, sosiolog, dan juga seorang aktivis kampus pada masanya. Sajak seorang tua di bawah pohon. Inilah sajakku. Seorang tua yang berdiri di bawah pohon meranggas. Dengan kedua tangan ku gendong di belakang dan rokok kretek yang padam di mulutku. Aku memandang zaman. Aku melihat gambaran ekonomi di etalase toko yang penuh merek asing dan jalan-jalan bobrok antar kota yang tidak memungkinkan pergaulan. Aku melihat penggarongan dan pembusukan. Aku meludah di atas tanah. Buh! Aku berdiri di depan kantor polisi. Aku melihat wajah berdarah seorang demonstran. Aku melihat kekerasan tanpa undang-undang. Dari sebuah jalan yang panjang, penuh debu, penuh kucing-kucing liar, penuh anak-anak yang berkudis, penuh serdadu yang jelek dan menakutkan. Aku berjalan menempuh matahari, menelusuri jalan-jalan pembangunan yang kotor, yang penuh penipuan, dan orang berkata, hak asasi manusia tidak sama di mana-mana. Di sini, demi iklim pembangunan yang baik, kemerdekaan berpolitik harus dibatasi. Mengatasi kemiskinan, meminta pengorbanan sedikit hak asasi manusia. Astaga! Tai kebo macam apa ini? Apa disangkanya kentut bisa menggantikan keadilan? Di negeri ini hak asasi dikurangi, justru untuk membela yang mampu dan kaya. Buruh, tani, nelayan, wartawan, mahasiswa dibikin tidak berdaya. Oh Allah, oh kepalsuan yang diberhalakan. Betapa jauh akan kita bisa melawan kenyataan hidup. Aku mendengar pengadilan bersandiwara. Aku mendengar warta berita ada gerilyawan kota merajalela di Eropa. Seorang cukong bekas kaki tangan fasis, seorang yang gigih melawan buruh, telah diculik dan dibunuh oleh golongan orang-orang yang marah. Aku menatap senja kala di pelabuhan. Kakiku ngilu dan rokok di mulutku padam lagi. Aku melihat daratan di langit. Ya, kekerasan mulai mempesona orang. Yang kuasa serba menekan, yang marah mulai mengeluarkan senjata. Bajingan dilawan oleh bajingan. Ya, inilah kini kemungkinan yang mulai menggoda orang. Bila pengadilan tidak menindak bajingan resmi, maka bajingan jalanan yang akan mengadili. Lalu, apa kata nurani manusia? Siapakah yang menciptakan keadaan darurat ini? Siapakah yang menciptakan keadaan darurat ini? Ya, maka bajingan resmi akan diadili oleh bajingan jalanan.
siapa yang menciptakan darurat ini? Apakah orang harus meneladan tingkah laku bajingan resmi? Bila tidak, mengapa bajingan resmi tidak ditindak? Mengapa bajingan resmi tidak ditindak? Apakah kata nurani manusia? Oh, senjakala yang menyala, singkat tapi menggertak hati. Lalu sebentar lagi orang akan mencari bulan dan bintang-bintang, gambaran-gambaran yang fana, karena langit di badan tidak berhawa, dan langit di luar labur bias sendakala. Maka nurani dibius di budaya. Ya, 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 ya. Akulah seorang tua yang capek, tapi belum menyerah pada mati. Kini aku berdiri di perempatan jalan, merasakan tubuhku sudah menjadi anjing, tapi jiwaku mencoba menulis sajak sebagai seorang manusia. W.S. Rendra, 1977, Jakarta, Pejambon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.